Halo semuanya, selamat pagi anak-anak kami yang ada di rumah. Kami yakin bahwa anak-anak kami masih tetap semangat untuk belajar. Salam sehat dari Bapak. Kembali kita bertemu di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Langsung saja, di mata pelajaran Sejarah Indonesia, di semester ini kita akan membahas sebanyak 2 bab. Ini dia. Bab 1 ini di atas, yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Nah, bagian poin pertama yaitu ini dia, sebelum mengenal tulisan. Nah, pembahasan kita pada hari ini atau pada pagi ini adalah sebelum mengenal yang namanya tulisan. Nah, untuk pertama ini, bahwa kita harus membahas tentang yang namanya pra-aksara. Ini dia di atas. Pra-aksara. Nah, pra-aksara ini, kami akan memberitahukan kepada anak-anak kami bahwa kata pra-aksara itu berasal dari bahasa Yunani. Yang dimana pra-aksara ini terbagi atas 2 kata. Ini dia, pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi kalau digabungkan pra-aksara itu adalah pra sebelum dan aksara itu adalah tulisan. Artinya sebelum mengenal tulisan. Pada umumnya, pra-aksara ini pada mata pelajaran sejarah Indonesia sering dikenal yang namanya prasejarah. Ya, prasejarah itu sebelum mengenal yang namanya tulisan. Sama dengan pra-aksara tadi. Nah, dalam arti pra-aksara ini atau prasejarah ini artinya sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Otomatis sebelum mengenal tulisan ini, berarti orang atau manusia itu tidak ada. Yang menemukan tulisan itu adalah manusia. Lanjutkan penjelasan dari pra-aksara. Kata pra-aksara juga sama atau sering disebut dengan yang namanya nirleka. Ini dia di atas, itu pra-aksara sama juga artinya dengan nirleka. Nirleka terbagi atas 2 kata, yaitu nir dan leka. Ini nir artinya tanpa dan leka artinya tulisan. Berarti bisa dikatakan bahwa nirleka itu adalah tanpa tulisan. Jadi sama dengan pembahasan kita tadi yang mengatakan sebelum mengenal tulisan. Berarti sebelum mengenal tulisan itu manusia belum ada. Bapak lanjutkan. Mungkin di dalam mata pelajaran ini, di sejarah Indonesia dan di kehidupan sehari-harinya, anak-anak kami sering ditanyakan seperti begini. Kapankah waktu dimulainya pra-aksara? Ya, Bapak ulangi sekali lagi, ini di sebelah pertanyaannya. Kapankah waktu dimulainya pra-aksara tersebut? Nah, jawabannya sangat simpel sekali anak-anak kami.
Jawabannya ini dia. Jawabannya adalah sejak manusia ada. Jadi baru dikenal yang namanya tulisan. Sejak manusia ada. Nah, itu jawabannya. Kemudian, pertanyaan yang kedua misalnya. Ini dia sebelah. Kapan waktu berakhirnya yang namanya praaksara? Nah, masih ada hubungannya di praaksara ini sebelum mengenal tulisan. Nah, Bapak ulangi sekali lagi pertanyaannya. Misalnya, kapan waktu praaksara itu berakhir? Ya, ini pertanyaannya. Maka jawabannya yaitu sejak manusia mengenal yang namanya tulisan. Ya. Kapan mulainya praaksara dan kapan berakhirnya praaksara tersebut. Mungkin di kehidupan sehari-hari lagi kita sering ditanyakan, atau anak-anak kami sering ditanya hal seperti begini. Ini dia di sebelah. Apa gunanya kita mempelajari sejarah? Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mata pelajaran itu atau mata pelajaran sejarah Indonesia itu tidak terlalu penting untuk kehidupan kita, atau tidak terlalu penting untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kita yang lebih baik. Sejarah itu sangat berguna untuk dipelajari. Apa alasan Bapak mengatakan sangat berguna? Karena jawabannya itu menunjukkan kesadaran akan asal-usul manusia. Ini di bawah. Gunanya manusia itu mempelajari sejarah, yaitu bagaimana kesadaran masing-masing orang, kesadaran kamu, kesadaran Bapak, mengetahui asal-usul kita sebagai manusia dan bisa ada di muka bumi ini. Berarti orang yang masih tidak mau mempelajari sejarah berarti masih belum sadar akan asal-usulnya sebagai manusia. Nah, walaupun di dalam sejarah ini hanya berupa teori yang ditemukan oleh para profesor, yang namanya ilmu pengetahuan wajib kita pelajari, tapi bukan dalam arti kita imani. Bapak akan lanjutkan penjelasannya. Nah, sesuai dengan poin bagian A tadi sebelum mengenal tulisan. Sebelum mengenal tulisan ini, yang terjadi pada saat itu ada 4 zaman yang terjadi di muka bumi pada saat itu. Nah, 4 zaman tersebut Bapak akan cantumkan di sebelah, dan anak-anak kami bisa melihat 4 zaman tersebut. Yang pertama, zaman Asozoikum. Ini dia. Kemudian yang kedua, zaman Paleozoikum. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Dan yang terakhir atau keempat, zaman Neozoikum. Di 4 zaman ini akan yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Mungkin anak-anak kami sudah dan sering mendengar yang namanya 4 zaman tadi. Mungkin sering dan pernah dipelajari di SMP. Pembahasan yang pertama yaitu zaman Asozoikum. Di mana pada saat zaman Asozoikum ini bumi sudah ada. Di dalam teorinya bahwa mengatakan bumi sudah ada dan isi dari bumi itu sangatlah kosong. Masih belum ada yang namanya tanda-tanda kehidupan. Ya. Kosong dalam arti semua daratan, lautan, pegunungan, es,
semuanya kacau balau. Cuacanya tidak jelas. Sehingga dengan kacau balau, dengan tidak teratur posisi pada saat itu muka bumi ini, maka kehidupan pada awal Asozoikum ini masih belum ada. Kehidupan dalam arti, baik dia binatang, kehidupan manusia pada saat itu masih betul-betul tidak ada dan kosong. Nah, itu anak-anak kami, penjelasan dari yang pertama yaitu zaman Asozoikum. Melihat gambar di sebelah ya tentang zaman Asozoikum, di mana masih terjadi ketidakjelasan di muka bumi pada saat itu. Ya, di mana gunungnya, di mana panasnya juga ada, dan sama sekali kehidupan pada saat itu tidak ada. Sekarang kita akan membahas yang nomor 2. Ada di sebelah, yaitu zaman Paleozoikum. Nah, zaman Paleozoikum ini sering disebut dengan zaman tua. Nah, pada teorinya mengatakan zaman tua ini di mana telah ditemukannya fosil-fosil flora dan fauna. Di mana fosil-fosil itu bisa dikatakan sebagai tulang, atau temuan mereka itu berupa tulang dari binatang, dan fosil-fosil binatang itu binatang yang sangat besar. Berarti di antara kehidupan Asozoikum ke Paleozoikum itu pernah terjadi. Di antaranya bukan di zaman Asozoikum, tetapi setelah zaman Asozoikum masuk ke Paleozoikum, jadi sempat ada yang namanya kehidupan, sehingga di zaman itu ditemukan fosil flora dan fauna. Gambar di sebelah Bapak cantumkan ya, gambar di mana zaman Paleozoikum. Nah, Bapak yakin di penjelasan yang pertama dan kedua sudah jelas, maka sekarang Bapak akan lanjutkan penjelasan yang ketiga dan keempat. Nah, yang ketiga adalah zaman Mesozoikum. Ini dia. Nah, di mana zaman yang disebut dengan Mesozoikum adalah zaman reptil. Ya, di mana maksudnya zaman reptil ini segala jenis binatang di zaman yang ketiga ini Mesozoikum semua sudah mulai ada dan semua sudah mulai. Lihat gambar di sebelah. Nah, jadi inilah kehidupan di zaman yang ketiga Mesozoikum. Nah, selanjutnya keempat adalah zaman Neozoikum. Ini dia di sebelah. Nah, zaman Neozoikum adalah di mana terjadinya zaman tersier dan kuarter. Ya, Bapak ulangi sekali lagi. Zaman Neozoikum adalah zaman tersier dan zaman kuarter. Yang artinya es mulai menyusut dan manusia mulai hidup. Demikianlah penjelasan kita untuk pagi ini, dan minggu depan kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu terbentuknya Kepulauan Indonesia. Kembali Bapak ingatkan kepada anak-anak kami supaya tetap belajar, dan tetap fokus di dalam studi. Dengan berakhirnya pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak yakin di rumah anak-anak kami masih tetap mau belajar, dan kami Bapak Ibu Guru dari SMK Swasta Pemda Nias masih akan tetap semangat memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak-anak kami yang ada di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Kami Bapak Ibu Guru dari SMK Swasta Pemda Nias titip salam untuk orang tua kamu, karena kami akan tetap memberikan
pengajaran yang terbaik buat anak-anak kami yang ada di rumah. Demikian saja, salam sehat dari Bapak Ya'a Ho.